Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan hop surat, halaman otomatis, daftar isi otomatis, dan daftar pustaka otomatis. Oke, langsung aja teman-teman. Untuk yang pertama kita buat hop surat dulu. Nah, untuk hop surat ini kita bisa buat dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama di dalam header dan yang kedua di luar header. Nah, ini kita coba tampilkan dulu headernya ya. Kita klik 2 kali. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk di dalam header ini. Nah, gunanya itu kalau kita buat di dalam header, ketika kita akan menambahkan halaman baru, maka si hop surat itu akan ikut di halaman baru tersebut. Tapi kalau misalkan kita buatnya di luar header di sini, ketika kita membuat halaman baru, maka hop surat itu tidak akan ikut seperti itu. Kita keluarin dulu headernya, klik. Nah, selanjutnya untuk membuat surat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang kita atur dulu. Ini yang pertama, aku klik no spacing ya, no spasi gitu. Kita klik dulu. Nah, ini tuh gunanya untuk agar supaya spasinya itu nggak terlalu berjauhan gitu ya. Nah, habis itu kita ke layout, ke size, kita klik A4, habis itu kita ke margin, habis itu kita klik normal. Nah, oke, udah beres. Nah, di sini aku mau bikin di dalam header ya. Kita klik 2 kali untuk memunculkan header kayak gini. Habis itu kita ke menu insert ya. Dan habis itu kita ke menu insert. Oke. Ini dia. Habis itu kita ke table. Aku pilih yang 2x1. Nah, ini. Nah, kenapa aku di sini aku mau bikinnya pakai table ya? Kita atur dulu. Kenapa aku pakai table? Karena biar rapi aja gitu, teman-teman. Oke, kita atur dulu ini juga ya. Kita geser. Nah, jadi ada 2 kolom. Ini tuh untuk kolom tulisannya dan ini untuk logo atau gambar gitu ya. Oke, sebelumnya aku tuh udah bikin hop surat. Jadi aku bikin buat sampel aku gitu ya. Kita lihat dulu hop surat yang udah aku bikin. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, jadi kayak gini hop surat yang udah aku bikin, yang nantinya kita buat kayak gini juga gitu, mirip kayak gini juga, yang nanti akan kita buat sama-sama di sini. Nah, karena aku mau bikin sama persis, sekarang kita tulis dulu tulisannya sama persis sama yang contoh tadi ya. Ini aku tulis dulu. Dan untuk tulisannya ini aku ngarang ya, untuk sampel aja sih. Jadi aku ngasal gitu. Untuk nama sekolahnya gitu ya. Ini untuk sampel aja. Nah, ini dia udah beres ya. Tadi nggak ke-record, maaf. Ini juga udah beberapa di bold tuh kayak gitu. Abis itu aku blok ke rata tengahin kayak gini ya, udah beres. Habis itu kita tinggal ke logo. Kita beri logo. Caranya itu kita pergi ke insert. Nah, kita pergi ke insert. Oke, kita pergi ke insert. Habis itu kita ke picture gitu ya. Oke. Habis itu kita cari logo yang akan kita tempel di hop ini. Kita cari taruhnya di mana gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau udah ketemu, kita tinggal klik aja kayak gini. Nah, kayak gini ya. Dia besar gini ya jadinya tampilannya. Jadi kita kecilkan dulu. Oke, kita sesuaikan aja ya. Kita kecilkan dulu. Kurang lebih kayak gini lah ya. Nah. Oke, udah beres untuk tulisan dan logonya. Kayak gini. Coba kita lihat lagi untuk
contohnya itu ya. Nah, di sini ada garis tebal di bawah ya. Oke. Tapi sebelum kita ke garis tebal, kita hilangkan dulu tabel yang tadi kita buat, yang ini ya. Kita hilangkan dulu. Caranya kita tinggal klik di sini. Nah, otomatis dia akan ke blok. Habis itu kita ke menu Design. Habis itu ke page ini ya, border, page border. Habis itu kita ke borderin ininya. Oke. Habis itu ke non. Nah, non ini artinya dia tidak ada garis baik kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Itu oke. Nah, ini dia. Udah nggak ada tabelnya lagi. Selanjutnya kita tinggal kasih garis tebalnya di bawah. Caranya sama kayak tadi. Kita klik. Nah, kayak gini biar ke blok gitu. Habis itu kita ke design, habis itu ke page border sama ke border. Nah, habis itu kita atur ini. Aku pilih yang pertama aja ini. Terus untuk color aku pilih warna hitam. Ini untuk ketebalan ya, aku pilih yang 3 PT. Oke, selanjutnya jangan lupa aktifkan yang ini. Karena ini non tadinya ya, nggak ada garis. Sekarang kita aktifkan garis, jangan lupa klik ini. Nah, kalau atas, nah berarti garis atas. Karena kita tidak memerlukan jadi nggak usah. Tinggal di oke. Oke deh, ini udah jadi untuk kop suratnya. Kayak gini, kita keluar dari header dulu. Nah, jadi dia ketampilannya kayak gini kalau udah keluar dari header. Kalau kita print, maka dia tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita tampilannya akan kayak gini. Nah, karena tadi aku bikinnya di dalam header, kalau di dalam header itu ketika kita tambah halaman baru, dia akan ikut si kopnya. Sekarang kita coba ya. Kita keluarin dulu dari header, habis itu kita tinggal klik ini. Nah, langsung tep halaman baru dan si kopnya langsung nempel kayak gini nih. Tuh. Ada kopnya di halaman selanjutnya. Oke, gini. Terus gimana kalau misalkan kalian nggak mau ada kopnya? Bisa juga. Kalau misalkan nggak mau ada di halaman selanjutnya ya, kalian bisa dihilangin. Oke. Caranya itu kalian tinggal klik aja 2 kali di bagian kop di page kedua yang ini ya. Kita tinggal klik aja 2 kali biar ngaktifin headernya gitu. Kita klik 2 kali ya. Nah, kayak gini. Habis itu ke menu ini. Nah, ini ya, ke menu ini. Habis itu tinggal checklist yang ini, klik. Oke, nah langsung otomatis hilang. Setelah itu kita langsung close aja. Nah, kayak gini deh. Jadi simple, kalau misalkan nggak mau juga bisa dihilangkan. Nah, ini untuk page pertama, ini page kedua. Oke, jadi itu aja tutorial untuk kop surat. Nah, selanjutnya kita tutorial untuk pembuatan halaman otomatis, daftar isi otomatis, dan juga daftar pustaka otomatis. Nah, di sini aku ambil sampelnya itu dalam bentuk makalah. Kenapa? Karena di makalah ini ada ketiga poin tersebut gitu ya. Oke, untuk halaman otomatis, pertama kita perlu membagi-bagi halaman dulu ya, atau membagi-bagi page-nya dulu. Karena untuk penomoran itu, halaman otomatis itu menggunakan format yang berbeda-beda. Jadi harus dibagi terlebih dahulu kayak gitu. Untuk kata pengantar dan daftar isi itu formatnya sama, yaitu pakai Romawi ya. Nah, untuk bab 1 ini dia menggunakan angka. Bab 1 sampai selesai, sampai ke daftar pustaka itu menggunakan angka. Jadi berbeda-beda, makanya kita harus membagi-bagi terlebih dahulu. Termasuk untuk cover kan tidak ada ini ya, tidak ada angkanya gitu, seperti itu. Nah, jadi kita ini juga sampel aja, jadi polosan gitu ya.
Langsung aja kita untuk ke halaman, kita letakkan kursor di sini ya, di kata pengantar, karena di cover dia tidak akan diapa-apain karena nggak ada penomoran gitu ya. Jadi kita akan letakkan kursornya di kata pengantar. Ini kosong ya guys, karena sampel aja sih sebenarnya. Oke, kita langsung letakkan kursor di kata pengantar. Nah, ini dia. Letakkan dulu. Oke. Habis itu kita ke menu insert. Maaf, ke menu layout. Terus ke breaks, kita ke next page. Nah, kayak gini, kita klik di bagian sini. Bagian bawah di page pertama ya, untuk melihat apakah sudah terpisah atau belum. Nah, cirinya itu ada di sini, ada season. Ini season 1 di page pertama, page kedua yaitu di kata pengantar season 2 sudah berbeda. Itu artinya ini sudah terpisah. Kayak gitu ya. Selanjutnya jangan lupa diklik ini save as apa ini. Nah, ini klik. Kita nonaktifkan dengan cara klik ini juga. Nah, oke, ini sudah harusnya tidak aktif ya. Ini juga sudah tidak aktif. Gunanya untuk artinya ketika kita penomoran, page yang di atas itu tidak ikut penomoran gitu. Nah, sudah selesai. Nah, ini daftar isi sama season 2 ya. Karena masih ini di bab 1 harusnya seasonnya berbeda, jangan season 2. Karena dia akan formatnya berbeda dengan yang season 2. Lakukan hal yang sama ya. Kita bagi-bagi dulu, ubah ke season 3 berarti ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi, ke layout, next page. Oke, sekarang kita klik di sini, coba apakah sudah berubah. Nah, ini dia, ini sudah berubah ya menjadi season 3 yang awal season 2. Oke, sama ya kayak tadi. Langkahnya dihilangkan yang samping kanannya. Nah, oke. Ini udah selesai, kita bagi-bagi. Setelah itu kita tinggal ke penomoran. Kita lanjut ke kata pengantar, klik ininya di sini kursornya. Letakkan kursornya di sebelah kiri atas ya. Nah, selanjutnya kita letakkan dulu, mohon maaf. Selanjutnya kita ke insert. Oke, kita ke insert. Habis itu kita ke page number. Habis itu kita ke button ya, button. Kita pilih yang nomor 2, yang format penomornya di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Nah, ini format penomornya udah Romawi ya. Kalau belum, kita ke menu insert, habis itu ke page number, habis itu format. Nah, di sini kita ubah. Kalau belum ya, ini kan sudah ya. Jika mau ngubah juga kayak gitu caranya. Nah, oke. Setelah itu kita lihat coba untuk daftar isi. Nah, ini daftar isi juga udah sama, jadi 2 dengan format Romawi. Nah, ini untuk bab 1 itu tidak ikut ya ke nomor, karena memang sudah dibagi gitu. Jadi nggak keikut-ikutan. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Insert, lalu ke page number, bottom, pilih nomor 2. Nah, habis itu formatnya insert lagi, habis itu ke page number, formatnya kita pilih yang angka. Nah ya, kayak gini, kita mulai dari 1. Nah, oke, tinggal di oke. Oke deh, ini udah berubah jadi 1, terus 2. Kita lihat ya, ini berubah. Ini 1, 2, 3 penutup, dan terakhir daftar pustaka 4. Nah, jadi kayak gitu
cara untuk halaman otomatisnya. Nah ini next, kita selanjutnya ke daftar isi otomatis. Nah, kita scroll dulu ke atas ya. Nah selanjutnya kita ke daftar isi otomatis. Ini kita scroll dulu ke atas. Oke. Nah, ini untuk daftar otomatis, daftar isi otomatis. Untuk makalah kita nggak diapa-apain ya. Selanjutnya kita ke kata pengantar, letakkan kursor di sini. Habis itu kita klik Ctrl F. Kita klik Ctrl F. Nah, jadi untuk memunculkan ini ya, Ctrl F itu, jangan lupa ini ke headingin dulu, heading ya. Nah, habis itu kita blok kata pengantar. Kita ke heading 1, klik kanan. Habis itu klik yang pertama ini. Nah, oke. Nah, dia secara otomatis langsung jadi kayak gini. Tuh, di kata pengantar. Habis itu ke daftar isi, lakukan hal yang sama di blok. Habis itu tinggal klik aja, nggak mesti harus klik kanan ya. Tinggal diklik aja, tuh otomatis dia sudah ada di sini. Selanjutnya bab 1 pendahuluan kita blok. Heading 1 tinggal klik aja. Nah, kayak gini udah. Nah, ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kita blok juga. Karena untuk daftar isi ya, kita blok juga. Kalau ini kita cari ke heading 2. Heading 2 kita cari dulu. Oke, heading 2 kita klik kanan. Habis itu kita klik yang paling atas. Nah, kenapa harus heading 2? Karena dia adanya itu di bab 1 pendahuluan. Sementara bab 1 pendahuluan itu adanya kan di heading 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ke heading 1 kan di latar belakang itu, maka nanti dia akan sejajar dengan bab 1. Padahal kan harusnya isi dari bab 1. Kayak gitu. Selanjutnya kita ke bab 2, kita blok juga, lakukan hal yang sama. Kita klik aja, nah kayak gini. Begitu juga dengan bab 2 ya, kalau misalkan di bab 2 ada pembahasan A, B, C, D, sampai dan seterusnya gitu ya. Kalian tinggal blok-blok aja poin-poinnya, habis itu ke heading 2, kayak gitu. Selanjutnya bab 3, penutup, kita klik aja heading 1. Habis itu daftar pustaka, blok aja, klik heading 1. Udah deh, ini udah beres. Untuk daftar pustaka, untuk daftar isi otomatis udah beres. Selanjutnya kita scroll ke atas ke bagian page yang nanti akan kita isi di daftar isi. Tentunya di sini ya, udah aku siapin di sini. Nah, letakkan kursor di sini. Nah, habis itu kita ke menu reference. Kita ke menu reference. Oke, habis itu kita ke table of contents. Nah, ini kita tinggal pilih aja, aku pilih yang ini. Klik. Oke, nah ini dia udah jadi daftar isi otomatisnya. Dan ini untuk kata contents-nya ini bisa kita hapus juga ya. Karena sudah ada daftar isi kayak gini. Nah, kita klik sembarang aja di mana aja. Nah, udah deh, ini udah jadi untuk daftar isinya. Selanjutnya kita membuat daftar pustaka otomatis. Kita scroll ke page daftar pustaka otomatis. Oke. Nah, setelah itu kita klik ke menu reference. Udah, ini ya. Habis itu kita ke apa. Nah, ini apa. Nah, ini oke, apa. Udah apa ya. Oke. Apa. Selanjutnya kita tinggal klik ini ya. Nah, kita tinggal klik ini aja, klik. Oke, kita tinggal ke add new nih. Nah, di sini udah ada tampilannya kayak gini, kolom-kolom kayak gini. Kita tinggal isi aja kolom-kolom yang kosong ini. Untuk yang pertama, kolom pertama ini penulis ya. Nama penulisnya. Contoh di sini aku mau ambil nama aku aja ya. Ini sampel aja lah ya, teman-teman. Jadi daftar pustaka ini kan untuk referensi isi dari makalah teman-teman, dari siapa penulisnya gitu ya. Ini tinggal ditulis di sini. Ini sampel aja. Jadi pakai nama aku. Untuk kolom yang kedua itu judul bukunya itu apa. Di sini aku ngasal aja ya. Informasi komunikasi. Oke, kayak gini kita tulis. Nah,
Selanjutnya di kolom ketiga ini dia tahun, aku ambil tahun 2023. Ini untuk city itu kota ya, ini Pandeglang aku tulisnya. Untuk yang terakhir ini penerbit gitu, penerbitnya ini dari apa gitu, dari siapa gitu ya. Ini aku ngasal aja karena sampel doang gitu ya teman-teman. Nah oke, abis itu beres tinggal di oke. Nah dia tampilannya kayak gini. Kita ke enter dulu ya, karena harusnya tadi kursornya di bawah ya. Habis itu kita dibenerin dulu ke rata kiri ya, blok dulu habis itu rata kiri. Oke. Nah setelah itu kita ke menu reference, habis itu ke sini. Nah kita tinggal klik aja, aku yang kedua pilihnya, klik kedua. Nah oke, nah jadinya udah kayak gini deh. Ini udah jadi untuk daftar pustaka otomatis. Ini untuk referensinya kita bisa hapus aja. Nah udah jadi deh. Baik, itu tadi tutorial pembuatan kop surat, halaman otomatis, daftar isi otomatis, dan juga daftar pustaka otomatis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.